Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk evaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Ya, sementara itu warga meminta pihak terkait menindak kelalaian dua pilot tertidur tersebut. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Alvin Lee meminta pihak maskapai bukan hanya Batik Air melakukan evaluasi termasuk jadwal penerbangan pilot. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Warga juga berharap ada tindakan tegas terkait pilot yang tertidur saat terbang. Sebab menurut warga hal itu bisa membahayakan penumpang. Seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya Mbak, dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Ya, cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan co-pilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan co-pilotnya ketiduran kayak gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja kopilot itu juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik lebaran tahun 2024. Ya, semoga dengan kasus ini menjadi evaluasi untuk semua aviation di Indonesia ya, apalagi semua pilot dan co-pilot juga. Ya, memang kalau seandainya ini ya pilot lagi berterbang itu memang bisa dibilang normal. Mungkin salah satu yang tidur mungkin ini ya bisa ganti shift lah istilahnya. Begitu ya, karena kan memang ada dua. Tapi ya, nah mungkin ya namanya juga manusia. Tapi ya itulah kita harus tahu kemampuan diri sendiri gitu. Badan apakah kita, memang ada informasi juga bahwa dibilang memang yang satu itu sudah co-pilotnya sudah bilang bahwa dia kurang istirahat, tapi kemudian mau diminta istirahat tapi katanya nggak usah. Nah, mungkin seperti itu tuh yang harusnya tidak perlu ngomong nggak usah gitu. Ya udah kalau memang dirinya memang sedang capek, memang sedang letih, memang sedang ya udah itulah adanya gitu. Karena kan ternyata jadinya berkepanjangan begitu, dan ini juga menyangkut keamanan juga dari para orang-orang gitu. Iya, karena banyak orang akhirnya takut untuk terbang lagi nih, apakah nanti pilotnya tidur atau enggak, atau mungkin kadang-kadang kalau kita ngantuk atau kayak gimana mungkin si ini ya pramugari mungkin bisa kasih kacang-kacangan jadi supaya melek terus, diajak ngobrol gitu ya. Gitu, karena memang itu baik lagi, memang kita harus tahu atau mengenal tubuh kita. Memang mungkin dalam kita tidak sehat, mungkin aja kalau memang capek mungkin bisa cari pengganti ya, kayak kita siaran. Kita sakit ganti siaran gitu, jangan memaksa untuk ini ya, benar Bang. Oke, baik. Sementara bisa pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk evaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit, dan berikut kronologi terjadinya insiden pilot dan kopilot pesawat Batik Air tertidur saat menerbangkan pesawat. Pesawat Batik Air yang mengalami insiden pilot dan co-pilot tertidur adalah jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Pada 25 Januari lalu, pesawat berangkat dari Jakarta ke Kendari. Pada penerbangan ini, pilot sempat menawari co-pilot untuk istirahat karena menyadari rekannya kurang istirahat. Dijadwalkan berangkat pada pukul 2:55
pesawat berangkat pukul 3:14 waktu Indonesia Barat. Ada keterlambatan sekitar 9 menit. Pesawat tiba di Kendari pukul 7:11 waktu Indonesia Tengah. Di sini sambil menunggu penerbangan kembali ke Jakarta, pilot dan co-pilot makan mie instan di kokpit. Pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah, pesawat kembali terbang ke Jakarta dari Kendari. Selama perjalanan, baik pilot maupun co-pilot berbincang dan bergantian istirahat. Saat pilot istirahat tidur, co-pilot yang mengambil alih masih berkomunikasi dengan pusat kendali Jakarta, terakhir pada pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu, co-pilot tertidur dan beberapa kali pusat kendali memanggil tidak ada tanggapan. Setelah 28 menit, panggilan pusat kendali akhirnya ditanggapi oleh pilot yang terbangun. Pada saat itu, pesawat sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar, alias salah jalur. Beruntung pesawat kemudian bisa mendarat dengan lancar di Jakarta. Walau tidak ada yang terluka dan kerusakan, namun KNKT menilai ini merupakan masalah yang serius. Dengan insiden ini kita berharap sistem penerbangan di Indonesia selalu berbenah agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para calon penumpang lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan memberi teguran keras kepada Batik Air atas insiden pilot dan kopilot tertidur saat bertugas. Ya, sanksi akan diberikan sesuai hasil investigasi dari tim Kemenhub. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan teguran keras kepada pihak Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus ini. Kami tentu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap waktu dan kualitas istirahat para pilot dan awak pesawat lainnya yang dapat mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Kami juga akan melakukan investigasi dan review terhadap night flight operation di Indonesia terkait dengan fatigue risk management atau manajemen risiko atas kelelahan untuk Batik Air dan juga untuk operator penerbangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami informasikan bahwa pilot dan co-pilot Batik Air ini telah di-grounded oleh pihak maskapai sesuai dengan SOP internal yang berlaku. Dan untuk investigasi lebih lanjut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan mengirimkan inspektur penerbangan yang menangani Resolusi of Safety Issue atau RSI untuk menemukan akar permasalahannya dan merekomendasikan tindakan mitigasi terkait kasus ini kepada operator penerbangan dan pengawasnya. Kami memberikan apresiasi terhadap KNKT serta menanggapi sangat serius kasus yang terjadi pada Batik Air ini. Kami tegaskan bahwa sanksi akan diberlakukan sesuai dengan hasil investigasi yang ditemukan oleh tim investigator.